Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang prototype dengan anggota kelompok Irma Sabrina, Intan Mauliana, Mauizatul Hasanah, M. Husaini, Nora Ilmi, dan Safiratul. Pengertian prototype. Prototype merupakan simulasi atau animasi dari bakal sistem. Prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap, sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai prototype. Dalam pembuatan prototype, kita dapat menerapkan UCD, User Central Design. Dengan prototype, pengembang dan customer dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Kunci agar model prototype ini berhasil dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal. Yang pertama adalah customer dan pengembang harus setuju bahwa prototype dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Yang kedua, prototype akan dihilangkan sebagian atau seluruhnya dan perangkat lunak aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan. Tujuan dari prototype. Yang pertama, adanya evaluasi dan feedback pada rancangan. Yang kedua adalah stakeholder atau user dapat berinteraksi dengan prototype. Yang ketiga, anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Yang kelima, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. Yang keenam, estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan, dan keuntungan biaya. Yang ketujuh, investigasi, eksplorasi, dan pembandingan solusi perancangan yang berbeda. Selanjutnya akan dibahas oleh Mauizatul Hasanah. Selanjutnya, tahapan-tahapan prototype. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pemakai. Pada tahap ini, pengembang dan pemakai akan bertemu. Kemudian, pemakai akan menjelaskan kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Pada tahap kedua, pengembang akan membuat prototype. Yang ketiga, menguji prototype. Pemakai menguji prototype dan memberikan kritikan atau saran. Yang keempat, memperbaiki prototype. Pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. Pada tahap ini, pengembang akan menerima saran dari pemakai sehingga akan terjadinya pengulangan, yaitu memperbaiki, kemudian menguji kembali. Kemudian yang terakhir, mengembangkan versi produksi. Pengembang merampung sistem sesuai dengan permintaan pemakai. Karakteristik proses UCD. UCD ini adalah rancangan yang menempatkan user sebagai pusat dalam proses perancangan sistem, memahami user dan kebutuhannya, fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain, mengidentifikasi, membuat dokumentasi, dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Perulangan hampir dapat dipastikan. Para perancang tidak pernah berhasil hanya dalam satu kali proses, seperti dalam gambar berikut, yaitu terjadinya pengulangan di bagian prototype, kemudian dievaluasi oleh user. Kemudian jika user tidak menyetujui, maka akan didesain ulang prototipe tersebut, kemudian dievaluasi lagi. Jika disetujui maka selesai, jika tidak maka akan mengulang lagi. Proses dalam UCD yaitu yang pertama, merencanakan sesuai dengan kebutuhan atau memspesifikasi kebutuhan user, kemudian memproduksi prototype sesuai dengan rancangan yang telah disetujui, kemudian mengevaluasi desain tersebut sesuai dengan permintaan user. Jika user telah menyetujuinya maka akan berhasil, jika tidak maka akan kembali kepada tahap specify the context of. Saya Nora Ilmi ingin menjelaskan tentang jenis prototype. Yang pertama ada feasibility prototyping, yaitu digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Yang kedua, requirement prototyping, yaitu digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat user direktur, manajer, dan karyawan, maka penggunaan sistem dapat dibedakan berdasarkan user tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, design prototyping, yaitu digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Yang keempat, implementation prototyping, yaitu merupakan lanjutan dari rancangan prototype.
Prototipe ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Saya Intan Mulyana akan menjelaskan metode prototipe. Metode pembuatan prototipe dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Metode non-komputer. Metode ini biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Jenis metode non-komputer yaitu ada sketsa mock-up. Interface antarmuka dideskripsikan menggunakan kertas, baik untuk mengungkapkan pendapat. Difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi, tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rinciannya. Murah dan cepat, umpan balik sangat menolong. Ada juga storyboard adalah lembaran kertas yang berisi contoh tampilan antarmuka pengguna. Dengan setiap antarmuka layar diperlihatkan pada lembar kertas yang berbeda. Suatu storyboard akan terdiri dari tampilan layar yang menggambarkan fitur sistem seperti menu, kotak dialog, dan window, pensil dan simulasi catatan atau walkthrough dari kemampuan dan tampilan sistem, menggunakan urutan diagram atau gambar, menunjukkan kunci snapshot. Setiap halaman terdapat keterangan sehingga pengguna dapat menjelajah ke seluruh aplikasi, cepat dan murah. Saya Intan Mulyana akan menjelaskan hipotesis atau imajinasi pengguna. Biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi. Menyediakan konteks operasi. Terkadang biasanya dikerjakan lebih awal tapi dapat berupa sketsa atau bahkan video. Mengurangi level fungsionalitas dan jumlah fitur. Sangat mudah untuk dirancang dan diimplementasikan. Berukuran kecil, dapat diubah dan diteks berulang-ulang. Dapat dikembangkan menggunakan suatu alur atau beberapa skenario tugas dan cepat. Utilitas skenario menjanjikan dan storyboard adalah lembaran kertas perancang berisi contoh tampilan dari pandangan pengguna. Dengan setiap antarmuka layar diperlihatkan pada lembar kertas yang berbeda. Suatu storyboard akan terdiri dari tampilan layar yang menggambarkan fitur sistem seperti menu, kotak dialog, dan window, pensil dan simulasi catatan atau walkthrough dari kemampuan dan tampilan sistem, menggunakan urutan diagram atau gambar. 2. Metode komputer-based atau imajinasi pengguna. Metode ini biasanya dikerjakan kemudian. Sifat metode komputer-based yaitu yang pertama, menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Yang kedua, pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur. Yang ketiga, dapat berpusat pada lebih banyak mudah. Yang keempat, para pemakai lebih segan untuk menyarankan kecil, dapat diubah dan melihat prototipe yang lebih realistis. Dapat dikembangkan. Yang kelima, prototipe cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu untuk mengurangi menjelaskan siklus pengembang. Mengizinkan. Yang keenam, prototipe interaktif dikembangkan agar dapat dengan cepat digantikan atau diubah sejalan dengan umpan balik perancangan. Yang ketujuh, umpan balik ini dapat diperoleh dari storyboard atau dari pengalaman pengguna yang menuliskannya bekerja dengan berguna daripada disimpan dalam dengan setiap. Saya akan menjelaskan kelebihan prototipe. Yang pertama di sini adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakaian mengetahui apa yang diharapkan. Selanjutnya, mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Selanjutnya, dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif, meningkatkan kualitas, kecepatan, spesifikasi, dan perancangan sistem. Yang terakhir, dapat digunakan di berbagai level. Selanjutnya, kelemahan prototipe.
Yang pertama di sini, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Sekian dulu dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.